Ini mungkin bisa dijelaskan kenapa tertarik membudidayakan manggot ini? Maggot. Nah, Manggot ya? Manggot jadi kan sebutnya? saya kan punya kelompok namanya Upaya, Jika Maka Ampuh, Anak Muda Punya Usaha. Nah, di sini awal ketertarikan saya budidaya ikan lele. Nah, kalau pakannya beli terus, harganya mahal, sedangkan harga jual ikannya standar. Jadi saya pengen cari harga pakan lebih murah. Ternyata ketemulah dengan Maggot BSF. Awal mulanya dulu coba-coba cari di Google ya, pakan alternatif untuk ikan lele. Jadi ketemu dengan Maggot. Cara belajar awal mula dulu di alam ada, Mas. Cuman dia langka lalatnya, tidak seperti lalat biasa, tidak hinggap di sampah dan tidak membawa penyakit. Namanya Black Shoulder Fly atau BSF. Nah, itu cara belajarnya streaming YouTube sama belajar sama master-masternya ada di Karawang sama di Bogor lewat media sosial. Untuk benih enggak usah beli sebenarnya cara budidayanya. Cari di alam, sebenarnya ada di alam. Cuman populasinya tidak seperti lalat-lalat rumahan, lalat hijau. Karena dia memang benar-benar lalat yang istimewa. Nah, kalau sampean sendiri dapat pertama kali bibitnya dari alam. Dulu pakai dedak yang saya fermentasi. Dia karena suka aroma-aroma yang segar, fermentasian datang. Saya pakai jebakan telurnya itu. Dia naruh telur. Pertama ada 2 lalat, saya kembangkan dari kecil itu. Kami kembangkan sampai jadi sebanyak ini. Terus di rumah kan di mana, Mas? Betul, di sini. Jadi dibikin kandang duluan waktu itu ya? Ya, dulu awal mula kandangnya kecil, 1x1 dari jaringnya ini. Di situ yang masuk pertama kali Kami bibitnya. kembangkan, betul. Sampai bisa sebesar ini. Oke, terus sampai yang sebesar ini kan membutuhkan waktu berapa lama itu? Membutuhkan 1 tahun. 1 tahun ya? 1 tahun. Berarti ini mulai sejak tahun kemarin ya? Ya, betul. Dari awalnya cuma 2. Sebenarnya dari 2018 sudah belajar. Sudah ada kandang yang kecil. Nah, dari situ sudah mulai belajar. Cuman yang ini dari 2019 berdirinya yang gede ini. Oh, yang sudah mulai termanajemen dengan baik ini ya? Cuman 2018 kandang yang kecil dulu. Tapi itu udah produksi berarti? Sudah. Buat pakan burung sendiri karena jangkrik juga mahal kan. Jadi cara cari yang lebih murah dan nutrisinya enggak kalah. Ini kan saya lihat sekarang sudah banyak nih Mas yang sudah dihasilkan nih larvanya. Apakah sudah ada permintaan dari pihak luar atau sudah sering dijual keluar atau seperti apa gitu? Ya, untuk saat ini kami baru bisa ngelayanin ke pasar penghobi. Soalnya penghobi burung kicau, penghobi ikan hias, sama penghobi mancing mania. Nah, kami melayanin penghobi itu. Burung kicau karena proteinnya lebih tinggi dari jangkrik, kroto, dan ulat Hongkong. Ikan hias juga ada asam aminonya. Pertumbuhan warna, pigmen untuk ikan koi dan arwana juga sangat bagus. Wilayahnya? Untuk wilayah saat ini melayanin lokalan Tabalong, sama kalau dari luar ada permintaan dari Banjarbaru, Banjarmasin, sama dari daerah Kapuas juga ada. Ini satu-satunya di Tabalong ya? Ya, betul. Pertama kali ya? Ya. Nah, Mas, untuk yang pertama itu dapat berapa hasilnya, Mas? Berapa banyak waktu pertama kali mencoba itu? Pertama kali mencoba hasil dari itu ya, magotnya itu ya. Nah, dulu cuman ada 2 indukan yang datang. Nah, indukan dari alam ini cuma ada 2 yang datang menghampiri jebakan saya. Jadi tidak ada 1 gram sebenarnya. Kalau saya timbang ya magotnya tuh nggak ada 1 kilo dulu. Saya jadikan indukan semua, saya masukkan kandang yang kecil. Nah, di situ saya baru bisa panen telur 2 gram. Sudah jadi 4 kilo saya kembangkan. Jadi indukan lagi bangun yang gede ini. Sekarang jadi 1 gram itu jadi 2 kilo. Nah, kami sekarang sudah bisa panen telur per hari konstan 20 sampai 50 gram. 100 kilo maggot sebenarnya kami bisa sudah 100 produksi. kilo maggot. Itu selama berapa lama 100 kilo itu? 1 bulan? Kilo, betul, 1 bulan. Kalau diuangkan itu berapa kira-kira itu? Diuangkan saat ini ya, kami jual per cup itu 1 on 10.000. Jadi kalau 100 kilo berapa itu kira-kira? 100 kilo, wah, nggak pernah merinci ya. Dari 1 kilo sudah kelihatan sudah 100.000. Berarti kalau 100 kilo sekitar 10 juta ya? Betul. Lumayan juga. Ada sempat stoknya yang kesulitan melayani pemesan atau malah? Nah, kami yang kulahan ini produk kami ada yang di open. Itu penghobi ikan koi karena sangat bagus ya, ikan koi sama arwana itu dia cepat menumbuhkan pigmen warnanya. Sama kalau koi itu bulky jadinya ya. Karena asam aminonya sama kandungan lemak hewaninya juga. Berarti ini yang dijual ini, Mas, yang ulatnya tok atau ada olahan lagi atau kayak apa? Sebenarnya kami juga menjual telurnya, bibitnya. Kami juga jual, ada permintaan dari daerah Kapuas, ada yang dari Kalteng juga. Kami juga menjual telur hitungan per gram. Per gramnya kami jual 10.000. Kalau dikembangkan bisa jadi 2 kilo sampai 3 kilo maggot. Setelah menetas ini usia 2 hari, dia ada kecil-kecil masih, tidak kasat mata ya.
Setelah 5 hari kemudian, ini sampah yang di tengah ini yang kami giling, ini akan gembur. Akan gembur dan kering seperti ini. Nah, ini bisa dilihat. Nah, ini 5 hari sudah kelihatan magotnya. Sudah bisa dipindah ke kotak pembesaran, kotak yang agak gede. Nah, itu Yang sudah di bisa, kandang ini lah. betul, bisa memberantas sampah. Bahkan di Tabalong nanti akan habis sampah organiknya ya. 10 hari kemudian dia akan besar seperti ini, siap dipanen. Nah, ini sudah siap dipanen. Kalau dipelihara terus dia akan menghitam seperti ini. Namanya prepupa. Prepupa, nanti dia akan diam, tidak bergerak alias menjadi kepompong. Namanya pupa. Setelah dia tidak bergerak menjadi pupa, kami masukkan lagi ke kandang indukan. Oh. Menetas jadi lalat, bertelur lagi. Dan perlu diingat, lalatnya ini yang jantan setelah dia kawin dia mati. Yang betina setelah dia kawin bertelur, nah setelah bertelur mati. Jadi pentingnya menjaga siklus seperti itu. Sisihkan buat indukan, sisihkan buat dipanen. Oh iya. Jadi siklusnya berputar seperti itu. Kalau sampahnya tadi Mas itu sampah biasa aja kah yang buat apa? Itu yang ditelur tadi itu? Nah ini Yang digiling, sampahnya yang digiling? sampahnya bebas asal digiling, dicacah menjadi bubur. Sampah apapun berarti ya? Sampah apapun. Untuk saat ini kami baru bisa mengambil sampah di pasar, sama sampah pasar, sayuran, buah-buahan yang dibuang itu, sama limbah rumah makan yang organik. Oh. Ada nasi sisa nggak habis makan. Nah, Oh itu berarti kami ambil sampah di rumah-rumah sampah yang makan. bisa dihancurkan berarti bukan yang plastik apa itu bukan? Betul, yang organik. Oh, yang organik. Nah, yang organik semuanya habis. Jadinya seperti ini. Oh iya. Nah, ini benar-benar murni ya. Jadi banyak peminatnya, alhamdulillah. Tidak ada campuran tanah dan campuran sekam sama sekali tidak ada. Ini bisa Benar-benar untuk murni dari organik. Semua jenis tanaman, tanaman hias juga bagus. Ini bisa buat menangkal virus corona kah, Mas? Bisa dibilang betul ya, karena pernah ada riset bener nih di Google, coba aja nanti maggot BSF COVID-19. Pernah ada riset di luar Kalimantan bahwa maggot BSF ini sebagai imunomodulator. ya. Karena ada asam amino, antibiotik alami untuk imunitas, dia menjaga imunitas tubuh, jadi untuk penangkal COVID-19. Itu dari riset orang luar sana.